Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Muslim. Saya berasal dari Curah Gunung atau Tambeng, atau banyak dikenal dengan sebutan Dusun Tembakau. Oke, langsung saja guys. Kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce atau electronic commerce, atau banyak disebut dengan jual beli online. Pernahkah teman-teman semua berbelanja online? Tentunya pernah dong. Berbelanja melalui internet. Dampak positif dari era digital. Di era digital ini sudah mengubah banyak hal, dari aspek komunikasi, ekonomi, jual beli, dan lain-lainnya. Perdagangan di zaman sekarang ini tidak berpusat kepada pasar, swalayan, plaza, mall, ataupun tempat-tempat belanja lainnya. Orang lebih nyaman menggunakan e-commerce karena dapat berbelanja online. Manusia tidak harus pergi ke pusat perbelanjaan atau ke pusat keramaian yang dimana di jalannya itu bisa macet, kepanasan, atau apalah itu yang lain. Di Indonesia perdagangan elektronik meningkat beberapa belakangan ini setelah munculnya situs-situs marketplace. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan membahas pengertian selengkapnya tentang e-commerce. E-commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, ataupun jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik, di mana pembelinya hanya melihat gambar dan keterangan yang sudah dicantumkan oleh penjual. Pengertian e-commerce menurut para ahli dengan berbagai definisi tentang e-commerce. Maka beberapa ahli yang menjelaskan tentang apa itu e-commerce adalah sebagai berikut. 1. Kalakota dan Winston. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu perspektif komunikasi. E-commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Perspektif layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan. Ketika meningkatnya kualitas barang dan meningkatnya kecepatan layanan pengiriman. Perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online lainnya. 2. Menurut Louden. Menurut Louden, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. 3. Sally Cashman. Menurut Sally Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. 4. Johnny Wong. Menurut Johnny Wong, pengertian dari electronic commerce adalah pembeli, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. 5. McLaughlin. Menurut McLaughlin, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Oke, sekarang kita menuju ke jenis-jenis e-commerce. Berikut beberapa jenis e-commerce yang sering dilakukan. Di antaranya e-commerce customer to customer, C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya.
kita sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, OLX, atau sejenisnya, maka inilah yang diamankan di 2C e-commerce. Seperti halnya kita membeli barang dari suatu penjualan, kita akan menjual kembali barang tersebut. E-commerce business to business, B2B. Jenis bisnis ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis B2B ini dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapat keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari B2B ini adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. E-commerce consumer to business, C2B. Jenis bisnis ini adalah konsumen dan produsen. Bisnis ini dilakukan oleh konsumen kepada para produser yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahu detail produk dan jasa yang diinginkan secara online kepada para produser. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Seperti halnya kita membeli barang dengan keunikan dan kecanggihan tersebut, maka penjual akan menyediakan atau menawarkan barangnya kepada kita dengan yang kita inginkan. E-commerce business to consumer, B2C. Jenis e-commerce B2C ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produk ke konsumen tanpa adanya feedback, timbul balik, atau ingin pembelinya kembali dari konsumen untuk melakukan bisnis. Artinya produsen hanya memasarkan produk atau jasa saja, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Oke, kita menuju ke metode pembayaran dalam e-commerce. Banyak metode pembayaran dalam e-commerce, yaitu pembayaran elektronik, pembayaran cash on delivery, COD, atau pembayaran transfer. Pembayaran elektronik dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit, kartu debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana. Pembayaran cash on delivery. Transaksi pembayaran metode ini dilakukan secara langsung. Pembeli dan penjual akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Setelah menerima barang, pembeli membayar secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran ini dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sebuah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Ya, disinilah pembayaran lewat transfer ini yang banyak penipuan. Lebih baik kalau teman-teman semua untuk membeli barang secara online, lebih baik ke toko-toko jual beli online yang sudah terpercaya atau bisa COD langsung. Oke, sekarang kita menuju ke manfaat e-commerce. Banyak sekali manfaat e-commerce. Di antaranya mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen untuk menanya-nanyakan barang yang mau kita jual ataupun mau kita beli. Mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa karena bisa dilakukan secara online. Memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. Orang mana saja bisa memesan barang yang kita jual ataupun mau kita beli tanpa batas jarak dan waktu. Mempermudah proses penjualan dan pembelian karena dilakukan secara online, tidak dengan karyawan yang harus membayar gaji tinggi. Mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online dan mempermudah penyebaran informasi barang yang mau kita jual ataupun yang mau kita beli. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, buat like, comment, and subscribe di channel RPL ini. Dan jangan lupa pula buat teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe di channel pribadiku, yaitu channel Kacong Desoort yang ada di sini, atau linknya sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah. Oke guys, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.